Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah dengan NIM 1810205003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan pembimbing pertama Ibu Selvia Erita MPD dan pembimbing kedua Ibu Reri Seprina Anggraini MPD. Adapun judul dari proposal skripsi saya yaitu Eksplorasi unsur-unsur geometri pada rumah tua suku batin rantau panjang. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Indonesia salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya seperti suku, adat istiadat, pakaian adat, tradisi masyarakat, dan rumah adat yang menjadi salah satu tanggung jawab penting bagi para generasi muda untuk tetap menjaga, majukan, dan melestarikannya. Cara memperkenalkan budaya kepada generasi muda, khususnya para siswa, dalam pembelajaran bisa dilakukan melalui pendidikan matematika. Salah satunya yaitu eksplorasi unsur geometri yang dilakukan terhadap rumah tua suku batin, di mana rumah tua ini memiliki keunikan di berbagai bagiannya. Nah, dari sinilah kita akan mengeksplorasinya. Kita akan menjelajah apa-apa saja unsur dari geometri yang terdapat pada rumah tua. Salah satunya pada tiang dari rumah tua. Dengan hal tersebut, para siswa akan lebih mengenal budaya mereka. Juga akan merasakan suasana baru dalam pembelajaran, bahwa sebenarnya konsep matematika juga bisa mereka temukan dalam suatu budaya tertentu, seperti yang ada di rumah tua. Nah, bukan hanya sekedar teori di sekolah saja, namun juga terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa saja aktivitas etnomatematika yang terdapat pada rumah tua suku batin dan Tabanjang? Ini merujuk dari beberapa aktivitas etnomatematika yang nanti akan dijelaskan pada kajian teori. Lalu, apa saja unsur-unsur geometri yang terdapat pada rumah tua suku batin dan Tabanjang? Seperti garis, sudut, titik, bangun data, dan bangun ruang. Dan yang ketiga, bagaimana konsep matematika yang terdapat pada rumah tua suku batin. Di sini kita akan membandingkan konsep secara teori yang kita belajar dengan apa yang konsep nyata yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian yang pertama, mendeskripsikan aktivitas etnomatematika yang terdapat pada rumah tua suku batin. Yang kedua, mendeskripsikan unsur-unsur geometri yang terdapat pada rumah tua suku batin. Dan yang ketiga, mendeskripsikan konsep matematika yang terdapat pada rumah tua suku batin. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan baru bagi peneliti, terutama siswa, guru, dan juga masyarakat mengenai unsur geometri yang terdapat pada rumah tua. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan guru dapat menyampaikan dalam proses pembelajaran matematika khususnya. Dan yang ketiga, hasil penelitian diharapkan mampu merubah pemikiran siswa yang menganggap bahwa matematika itu membosankan, karena pada sebenarnya matematika itu bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika. Pembelajaran ialah sebuah dorongan yang diberikan oleh seorang pendidik kepada siswa agar memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, penguasaan, serta pembentukan perilaku dan kepercayaan diri siswa. Sedangkan matematika adalah salah satu bagian dalam dunia pendidikan yang harus dipelajari oleh seorang siswa sejak menempuh pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses transfer pengalaman kepada siswa melalui aktivitas yang sudah direncanakan secara sistematis, sehingga siswa mendapatkan pengetahuan mengenai matematika yang sedang dipelajari. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika ialah suatu proses mendidik
dan membimbing yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam usaha pemberian ilmu pengetahuan kepada siswa agar mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu mengenai eksplorasi. Eksplorasi merupakan suatu aktivitas dalam menganalisis, menelaah, dan meneliti suatu hal yang lebih luas dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut suatu permasalahan. Bayu 2021. Eksplorasi juga diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk menggali suatu informasi yang diharapkan menjadi kebutuhan dalam data yang mendatang. Ensiklopedia mengartikan bahwa eksplorasi ini merupakan suatu penjelajahan, pencarian, atau melakukan sebuah perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi ini merupakan suatu aktivitas penjelajahan dalam menganalisis suatu hal dengan tujuan untuk mengetahui suatu informasi dan pengetahuan baru yang bisa dipelajari lebih luas. Selanjutnya yaitu etnomatematika. Etnomatematika ini bisa dikatakan masih asing di beberapa kalangan orang. Nah, di sini kita akan melihat arti dari etnomatematika. Etnomatematika adalah cerminan konsep matematika yang tumbuh dan juga berkembang dalam suatu kebudayaan tertentu. Etnomatematika juga dikatakan sebagai salah satu alternatif penghubung yang menjembatani antara pendidikan dan budaya, khususnya dalam matematika. Etnomatematika ialah ilmu yang menguasai bagaimana matematika serta budaya yang berkaitan dengan tujuan bisa mengekspresikan ikatan antara keduanya. Etnomatematika ialah sebuah pengaplikasian konsep dari matematika ke dalam kelompok masyarakat yang terkait aktivitas dari matematika. Nah, dalam etnomatematika ini terdapat beberapa aktivitas yang sebelumnya disebut dalam rumusan masalah yang dilakukan seperti membilang, mengukur, menentukan lokasi, merancang, bermain, dan menjelaskan. Lalu selanjutnya yaitu geometri. Geometri berasal dari dua suku kata, yaitu geo dan metri, di mana geo yang berarti bumi, sedangkan metri ialah pengukuran. Geometri adalah membangun konsep dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki bangunan dan memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Dilihat dari sudut pandang matematika bahwa geometri memberikan suatu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, bahkan transformasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa geometri adalah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dalam mengenali bentuk-bentuk, membandingkan, dan juga membedakan kesamaan dan perbedaan bentuk suatu benda yang ada di sekitar. Selanjutnya kita masuk mengenai rumah tua suku Batin Rantau Panjang. Yang pertama yaitu sejarah dari rumah tua. Rumah tua ini merupakan salah satu rumah adat yang terletak di Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Rumah adat diartikan sebagai sebuah rumah yang dibangun dan juga digunakan dengan cara yang masih sama. Pada umumnya, rumah adat digunakan sebagai tempat kegiatan adat atau acara adat. Rumah tua Rantau Panjang sudah berusia ratusan tahun. Meski sudah sangat tua, rumah ini masih terlihat sangat bagus dan bangunannya juga masih kokoh untuk ditempati dan juga digunakan pada acara adat. Dalam pembangunan rumah tua membutuhkan waktu yang berbulan-bulan karena susahnya pencarian bahan-bahan yang diperlukan seperti kayu dan juga ijuk. Selain itu, dalam bangun rumah juga dianjurkan pada hari-hari tertentu dan juga terdapat hari yang dipantangkan dalam bangun rumah. Hari yang dianjurkan yaitu awal minggu atau Senin, hari beramal atau Jumat, hari bunga Sabtu, dan hari kebahagiaan Minggu. Adapun hari pantangannya ialah selain dari hari yang disebutkan,
karena hari pantang dianggap sebagai panas, hari api. Yang kedua mengenai suku batin rantau panjang. Masyarakat yang mendiami pemukiman rumah tua ini bersuku Melayu yang disebut dengan suku batin. Suku batin merupakan salah satu suku Melayu yang terdapat di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin. Terdapat kurang lebih 72.000 orang suku batin yang menetap di pedalaman Sumatera Tengah bagian selatan. Di Merangin, suku batin ini ditemui di beberapa daerah, yaitu di Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Tabir. Masyarakat suku batin mulai tinggal di sana diperkirakan sekitar abad ke-1 Masehi. Orang suku batin merupakan sebuah suku yang berasal dari dua perpaduan budaya, yaitu Minangkabau dan Melayu Jambi. Hal tersebut terlihat dari bahasa yang mereka gunakan. Bahasa dalam suku batin memang bahasa Melayu, tetapi dialek yang mereka gunakan dalam bahasa tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh dari bahasa Minangkabau. Jadi, ketika mereka berinteraksi atau berbicara dengan orang, terdengarnya seperti bahasa Minang, padahal itu masih bahasa Melayu. Dialek mereka yang gunakan itulah dialek Minangkabau. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari rumah tuo, suku batin rantau panjang. Nah, di sini terlihat bentuk rumah tuo. Sebenarnya rumah yang ada di sekitar sini bentuknya semuanya sama, yaitu rumah panggung. Tetapi rumah tua inilah yang menjadi ciri khas daerah setempat, karena rumah ini adalah rumah yang paling lama didirikan. Nah, bagian depan rumah tua. Rumah tua dibangun menghadap ke utara, karena pada zaman dahulu musuh selalu datang dari utara. Jika dilihat, rumah tua ini dibangun dengan mengikuti bentuk kapal, di mana sisi depan dan belakang sedikit dimiringkan, dan bahan pembuatannya terbuat dari kayu ulin. Teknik pemasangannya tidak menggunakan paku, melainkan hanya menggunakan teknik tumbuh sambung kait atau disebut dengan pasak. Dan teknik ini merupakan salah satu teknik atau salah satu ciri rumah tradisional yang berkembang di Asia Tenggara pada umumnya. Bangunan rumah yang berbentuk panggung, maka dibutuhkan adanya tangga sebagai perantara untuk bisa masuk ke dalam rumah. Tangga terletak pada bagian depan rumah, sejajar dengan pintu yang menghubung antara halaman rumah dan teras. Tangga dibuat dengan berbahan kayu, adapun jumlah takahnya sebanyak 7, yang terdiri dari takak, tanggo, kulintang, dan jatuh. Rumah tua hanya terdapat satu buah pintu untuk bisa masuk, dengan ketinggian lebih rendah dari pintu pada umumnya, sehingga saat memasuki rumah, seseorang harus sedikit menunduk, dan hal ini tidak terlepas dari filosofinya, yaitu sebagai bentuk kesopanan dan hormat kita terhadap penghuni. Pada bagian rumah tua terdapat beberapa tiang penyangga yang diletakkan di atas batu sendi yang berbentuk seperti balok kayu. Hal tersebut diinisiasikan mampu menahan goncangan gempa yang sering terjadi di wilayah dataran tinggi. Selain itu, pada bagian bawah rumah tua juga digunakan untuk penyimpanan kayu oleh masyarakat setempat. Pada bagian tiang, jika kita perhatikan, tersusun 6 deret sebanyak 24 tiang. Tiang utama rumah tua berbentuk persegi, ada yang segi 6, segi 8, segi 12, segi 16, dan segi 18. Selanjutnya adalah bagian dalam rumah tua. Bagian dalam rumah tua, material umumnya digunakan adalah kayu, dari bagian lantai, tiang, hingga dinding rumah. Jika dilihat lebih dekat, lantai dibuat dengan beberapa tingkat ketinggian yang berbeda-beda. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk status sosial. Lantai tertinggi ditujukan sebagai tempat berkumpulnya para nenek mama, orang tua cerdik pandai, alim ulama, dan lain-lain pada saat acara adat. Lalu juga ada lantai bagian dapur yang dibuat lebih rendah, dan lantai ruang depan, ruang tengah yang dibuat sejajar, tetapi dibatasi oleh bandul yang pantang untuk dilangkahi oleh para tamu. Terdapat bagian dalam rumah tua yaitu pelamban, ruang gaho, serambi, ruang tengah, bandul, balai malintang, manalam,
bilik Manalam dan bilik Balai Manalam, di mana setiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya ialah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena akan dijabarkan pendeskripsian proses observasi dalam bentuk kata-kata dan juga gambar. Sedangkan untuk etnografi dipilih karena pada dasarnya dalam penelitian etnomatematika hampir semua peneliti menggunakan etnografi, dan juga pendekatan etnografi ini bertujuan untuk mengamati dan menguraikan suatu budaya dalam masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, ada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal sebagai narasumber, informan atau orang yang mengetahui dengan benar mengenai rumah tua suku Batin Rantau Panjang. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Bapak Iskandar sebagai informan. Beliau adalah orang tetua di kampung tersebut dan merupakan salah seorang yang mengetahui seluk-beluk dari rumah tua. Lalu, informan selanjutnya yaitu masyarakat setempat. Yang ketiga adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di rumah tua Rantau Panjang, tepatnya di Kampung Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan pada tetua Kampung Dusun Baru untuk mencapai tujuan dari eksplorasi unsur geometri pada rumah tua. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 3 tahapan, antara lain yaitu tahap perencanaan, di mana peneliti akan melakukan studi literatur, menganalisis materi-materi terkait mengenai geometri, dan juga penyusunan alat bantu dalam penelitian yang akan digunakan. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu peneliti melakukan tahap pelaksanaan pengambilan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan tahap terakhir yaitu penyelesaian. Peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapati di lapangan, lalu penarikan kesimpulan dan dari data yang didapatkan, yaitu mengecek kembali data atau triangulasi data, dan yang terakhir menyusun laporan penelitian. Yang ketiga, data dan sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang berupa kata-kata dari informan atau juga gambar yang diambil pada saat observasi di lapangan. Sedangkan sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Artinya memang peneliti mendapatkan sumber atau informasi itu dari orang yang pertama yang memang mengetahui mengenai objek yang diteliti. Yang kedua yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, dokumen-dokumen, dan buku yang berhubungan dengan objek teliti. Di sini peneliti menggunakan studi literatur, yaitu mengumpulkan beberapa artikel dan juga sebuah e-book mengenai eksplorasi rumah tua. Lalu selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan sampel yang berasal dari data atau dalam penelitian kualitatif disebut dengan purpose sampling. Purpose sampling yaitu sebuah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono 2019. Nah, pertimbangan yang dimaksudkan di sini adalah pengambilan sampel terhadap orang yang dianggap memang benar mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai objek penelitiannya, sehingga hal tersebut memudahkan peneliti melakukan penelitian dalam eksplorasi objek yang sedang mereka teliti. Sampel di sini bukan dilihat dari jumlahnya, namun dari pemahaman informan terhadap objek yang sedang diteliti. Lalu, teknik pengumpulan data. Ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi salah satu teknik atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu pengamatan terhadap suatu aktivitas atau objek tertentu. Wawancara yaitu merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan adanya interaksi yang terjadi antara dua orang, yaitu pewawancara dan terwawancara, yang mana hal itu bermaksud untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berupa tulisan, gambar, atau audio. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data yang terdiri dari 4, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data. Reduksi data yaitu proses merangkum, menyeleksi, menajamkan, dan memfokuskan dan menyederhanakan data yang telah diperoleh dan membuang data-data yang tidak diperlukan dari hasil wawancara dan juga observasi. Yang kedua yaitu penyajian data. Tahap ini biasa dilakukan dalam bentuk mengorganisasikan dan menyusun data ke dalam bentuk uraian. Lalu selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif diharapkan mampu menjawab setiap rumusan masalah yang telah dirumuskan pada awal penelitian. Dan yang terakhir yaitu triangulasi data. Ialah teknik yang dilakukan untuk mengecek keabsahan dari data yang didapati dengan cara membandingkan kembali dengan data-data yang diperoleh sebelumnya, yaitu data dari hasil wawancara, observasi, dan juga sumber data yang seperti studi literatur dan lainnya. Di situ kita bandingkan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.